Christmas, kita kalau sudah Christmas selalunya kita berpikir pasang baju baru. Baju apa yang kita mau pakai masa Natal, betul? Yang kedua selalunya kalau Christmas, selalunya kita siap-siap mau letak apa di pohon Natal, kan? Biasanya kita berpikir apa sih yang mau gantung di pohon Natal tahun ini? Saya tidak mau sama macam tahun lalu. Biasanya seperti itu kan? Ya. Yang ketiga biasanya ikon Christmas itu selalunya apa? Siapa tahu? Santa Claus. Ya tapi Santa Clausnya lusanya rasanya hilang ya. Ya Santa Claus lusanya tidak ada. Dan yang keempat biasanya Christmas yang paling penting. Ya nanti ada, kita pun tunggu-tunggu itu. Apa itu? Apa? Apa? Hadiah. Hadiah pastinya kan ini ada hadiah sedang menunggu Anda. Siapa mau hadiah? Angkat tangan, angkat tangannya yang mau hadiah. Amin. Ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami sebagai anak-anak muda-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kami bersama-sama merayakan Natal. Dan kami mau tahu Tuhan arti Natal yang sebenarnya Bapa. Bukan tentang pohon Natal, bukan tentang baju baru, bukan tentang Santa Claus ataupun tentang hadiah ya Tuhan. Tetapi ada satu hadiah yang terbesar yang telah Kau berikan kepada kami, yaitu Yesus Kristus yang telah lahir, yang telah datang ke dalam dunia ini bahkan hari ini Tuhan. Dia ada di dalam setiap hati kami yang ada pada malam hari ini. Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, agar dengan kerendahan hati Tuhan kami mau dibentuk oleh firman-Mu ini. Kami siapkan hati kami, Roh Kudus berikan kami pengertian bahwa setiap firman yang kami dengarkan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Mari kita sama-sama lihat di dalam Amsal. Ya, Amsal pasal 4. Ya, kita akan belajar pada malam hari ini realign itu selaras. Ya, Amsal pasal 4 ayat yang ke-20. Kita akan baca daripada ayat 20 sampai Amsal pasal 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-27. Nanti saya mau begini. Yang lelaki baca ayat yang ke-20, boleh ditampilkan firman-Nya supaya sama-sama bisa membacanya. Ya, Amsal pasal 4 ayat yang ke-20. Yang lelaki siap? Nanti perempuan baca ayat 21 dan kemudian lelaki lagi berganti-ganti. Boleh? Sepakat? Oke, siap. 1, 2, 3 ayat 20. Berhenti dulu, macam itu semangat Pak. Ini anak muda kah? Atau kakek-kakek? Anak muda harus semangat. Ada semangat. Katakan dulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Yang wanita 21. Oke, lelaki.
kembali, ya, mendengarkan firman Tuhan, karena arti Natal, ya, bukan tentang baju baru saja, ya. Natal itu bukan tentang hadiah, ya, tetapi Natal kita harus menghargai arti Natal. Natal adalah kasih yang terbesar yang diberikan kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ya. Karena Yesus lahir ke dalam dunia ini membawa kasih. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, dia memberikan anaknya dan Yesus lahir ke dalam dunia ini sebagai tanda kasih. Nah, siapa tanya adik-adik ada pada malam hari ini? Ya, mungkin ada antara kita sudah lama kehilangan kasih. Ya, kasih terhadap orang tua kita, kasih terhadap sahabat kita, ya, ataupun abang adik yang pernah bergabung. Ya, mari pada malam hari ini kita akan di-realign kembali, diselaraskan kembali, ya, bahwa arti Natal itu bukan tentang cuma pohon Natal atau perayaannya saja, sehingga kita lupa bahwa Natal sebenarnya adalah tentang kasih Allah, yaitu Yesus lahir, Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, oleh sebab itu di dalam Amsal, kenapa saya ambil Amsal ini? Ya, firman ini mengatakan apa? Di ayat 20 tadi, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Ya, ayat 21 tadi kita semua baca, janganlah semuanya itu menjauh daripada matamu, simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Arti Natal sebenarnya adalah firman Allah yang menjadi manusia itu harus tinggal di dalam kita. Ya, selanjutnya kita katakan, aku mau cinta Yesus, betul? Tapi bagaimana kita mau mencintai Yesus? Coba tanya kiri kanan, bagaimana Anda mau mencintai Yesus? Mencintai Yesus adalah mencintai perkataannya, yaitu firman-Nya. Ya, kata Amsal, perhatikanlah, dengarkanlah baik-baik, simpankan itu di dalam hati kita. Ya, karena dikatakan di ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Ya, mungkin hari-hari ini adik-adik mungkin merasa ya kecewa dengan hidup ini. Yang merasakan kok hidup ini susah sekali ya. Ya, selalu banyak cabarannya. Kadang-kadang merasakan orang tua saya tidak mengerti saya, tidak mengerti apa yang saya mau. Tetapi ada satu pribadi yang mengerti kita, yaitu Yesus. Itu firman itu. Ya. Berapa antara kita, saya mau tanya malam hari ini, adik-adik malam ini tahu Blackpink? Tahu? Oh, Blackpink semua tahu. Ya, siapa lagi yang kamu tahu? Hah? BTS. Wih, luar biasa, keren semua. Ya. Siapa lagi yang kamu tahu? Ya. Nah, kalau anak-anak itu kalau ditanya pasti ya. Adik-adik yang dikasih pasti tahu, oh Blackpink ya kenal. Sehingga kita tiru gaya pakaiannya, betul? Ya, stylenya, rambutnya, kalau boleh kita ikut semua. Tapi ini sepertinya kita sudah jauh sebenarnya. Nah, tapi pada malam hari ini mari kita dilainkan, diselaraskan semula kepada kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak kita jadi pengikut Yesus yang sebenarnya? Ya. Halo? Nah, kadang-kadang begini, ketika memuji Tuhan, ya, musiknya luar biasa. Tapi ada yang malu-malu, kenapa? Tapi coba kalau musik dunia, wow, luar biasa ya. Nah, tetapi mari kita bersama-sama pada malam hari ini kita realign kembali pribadi kita kepada perkataan firman Tuhan, sehingga pribadi Yesus itu benar-benar lahir di dalam kehidupan kita. Itu firman itu tinggal di dalam kita. Ya. Dikatakan di ayat 21, janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Mendapatkan apa? Kebenaran itu. Pribadi Yesus itu. Ya. Ketika pribadi Yesus itu ada, firman itu ada, tinggal
ya akan selaras dengan pikiran Kristus. Ya, kita harus mengarahkan pikiran kita, hati kita, ya, kepada apa? Firman-Nya, setiap perkataannya, supaya engkau tidak pernah kecewa akan hidupmu. Sebab di dalam Yesus itu selalu ada kasih, di dalam Yesus itu selalu ada jalan, ya, di dalam Yesus itu selalu ada pertolongan. Itulah arti Natal yang sebenarnya, ya. Mungkin selama ini kita sudah lupa akan hal itu. Bagi kita asal 25 Desember, asal masuk bulan Desember, saya bilang bukan Desember, biasanya saya bilang di bawa ya. Jadilah Desember, ya. Nah, kadang-kadang ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, apalagi sebagai anak muda. Ya, kadang-kadang kita masuk Natal, kita sudah pikir pakaian apa saya mau pakai. Nanti saya suruh orang tua saya beli baju yang sangat bagus. Ya, tapi ketika tidak dibelikan, ada yang sudah mulai marah-marah sama orang tuanya, merasakan, oh, mama saya tidak sayang saya. Saya minta ini tidak dikasih, saya minta itu tidak dikasih. Bukan mereka tidak mengasihi kita. Ya. Natal itu bukan tentang baju yang bagus, adik-adik yang dikasihi. Tetapi Natal itu, mari kita ketika merenungkan Natal, seharusnya Natal itu membawa kasih di dalam hidup kita. Ketika kasih itu ada di dalam kehidupan kita, kita mulai mengasihi keluarga kita. Mungkin kalau ada yang selama ini punya perasaan marah kepada papa mamanya, mulailah pada malam hari ini ketika Anda mengenal Natal, minta pengampunan daripada mereka. Ada amin? Atau, pastor ini, kenapa pastor cakap? Jangan cakap. Ya kan? Ya, kita harus mengenal arti Natal itu adalah tentang kasih, tentang mengampuni. Ya. Natal itu mengasihi. Karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini. Ya. Nah, kalau kita lihat ayat berikutnya di ayat 23. Dikatakan ayat 23, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah terpancar kehidupan. Natal adalah tentang Yesus hadir di dalam hidup kita. Ya, kalau 2000 tahun yang lalu Yesus lahir ke dalam dunia. Ya. Nah, tetapi hari ini berapa banyak Yesus itu sudah lahir di dalam hati kita. Firman-Nya tinggal di dalam hati kita. Ya. Ketika firman Tuhan, perkataan Kristus tinggal di dalam kita, maka kita sebenarnya benar-benar memiliki Yesus. Oleh sebab itu, seperti yang dikatakan di dalam ayat 23, sehingga kita bisa menjaga hati kita. Ya, kita tidak bicara sembarangan. Ya, kita tidak suka bergaduh satu dengan yang lain. Kenapa? Adanya firman. Firman mengajar kita tentang apa? Kasih. Ya, itulah temanya sangat baik pada malam hari ini. Realign. Kita harus diselaraskan semula, diluruskan kembali, dibawa kembali kepada kasih mula-mula. Ya, saya percaya masa adik-adik yang ada sekarang ini sudah remaja, belia, ya, pasti waktu sekolah minggu itu senang sekali kan? Asal Natal kita senang sekali. Kalau boleh, tidak sabar ini tunggu gereja datang jemput. Siap-siap sudah pakai baju apa untuk pergi ke gereja. Ya, kenapa ketika kita sudah meningkat dewasa, kasih kita kepada Tuhan makin kurang? Karena kita kurang diri lain, dan kurang diselaraskan kembali kepada kasih Allah. Ya, oleh sebab itu penting ya bagi adik-adik yang ada pada malam hari ini, supaya perkataan firman itu tinggal di dalam kita. Kenapa perkataan firman harus tinggal di dalam kita? Kita sangat jelas di dalam Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah, dan firman itu harus ada di dalam setiap pribadi kita. Amin. Ya, harus tinggal di dalam kita. Ya, supaya apa? Supaya cara kita menjalani hidup kita
dengan perkataan firman Tuhan. Sangat penting. Ya. Bahkan Yosua pernah berpesan, ya, di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Boleh ditampilkan Yosua 1 ayat 8. Kita akan baca sama-sama firman ini supaya kita benar-benar direalign-kan. Ada firmannya Yosua. Nah, mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau tidak bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang percaya katakan amin. Amin. Kamu berhasil, mau berjaya di dalam sekolah, peganglah firman Tuhan. Ya, bukan saja kita membacanya, tetapi dikatakan apa? Renungkanlah itu siang dan malam, supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkannya, maka kita akan bertindak berhati-hati. Kita tidak sembarang mengucapkan perkataan, kita tidak sembarang marah orang, kita tidak sembarang melawan orang tua kita, apalagi guru-guru di sekolah kita. Ya, halo, halo. Ya, nah ini sangat penting, adik-adikku yang kukasihi. Ya, renungkan firman itu siang dan malam. Ketika kita merenungkan itu, maka kita benar-benar kembali kepada kasih Allah, dan kita akan selalu bertindak hati-hati, tidak sembarangan. Ya, adik-adik yang masih bersekolah, halo, siapa yang masih bersekolah? Angkat tangan, ambil tangan Anda. Adik-adik yang masih bersekolah, pastor memesan nih, belajarlah sungguh-sungguh, fokus kepada pelajaran Anda. Jangan mau apa? Tahu apa pastor menjaga? Jangan masih sekolah sudah pandai mau bercinta. Mungkin ada pelaku-pelakunya di sini. Ya, kalau ketika di sekolah kita harus belajar sungguh-sungguh. Ya, tenang. Ya, tenang. Ya. Nah, ketika Anda di rumah, halo, apa tanggung jawab Anda di rumah? Menghormati ibu bapak, menolong mereka melakukan segala pekerjaan yang ada di rumah. Ya, jangan kalau bapak atau mama Anda suruh bersihkan rumah, kan ada adik, suruhlah adik. Ya, kan ada kakak, suruhlah kakak. Malas saya lagi main game. Halo, kalau main game lupa melakukan tanggung jawab. Ya, kita perlu diri align kembali supaya kita tahu bagaimana menghormati orang tua kita, melakukan tanggung jawab kita adalah kembali merenungkan Taurat Tuhan dan sifatkan itu di dalam hati kita. Ya, siapa sini cinta Yesus? Angkat tangan. Saya percaya setiap kita cinta Yesus. Ya, orang yang cinta Yesus pasti mau mengenal pribadi Yesus itu dan mau Yesus itu tinggal di dalam kita. Amin. Ya, bagaimana caranya? Ada yang tahu? Kalau tahu nanti dikasih hadiah. Ada hadiah ke Pak? Ya kan nikah. Tidak. Ya. Siapa yang tahu bagaimana? Menyimpan firman itu di dalam hati kita. Amin. Ketika firman itu ada di dalam kita dan kita selalu merenungkan itu siang dan malam serta menaruhnya di dalam mulut kita memperkatakan firman, ya, maka perjalanan kita akan apa dikatakan tadi akan berlimpah berkah, akan berhasil. Amin. Ya. Kuncinya adalah apa? Kita perlu kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan pernah bosan membaca Alkitab.
Siapa sini selalu baca Alkitab? Tidak ada yang angkat tangan. Ternyata semua ini tidak baca Alkitab sih. Bertobatlah, bacalah Alkitab, baca firman Tuhan. Ya katanya cinta Yesus. Halo, cinta Yesus tidak? Ya. Pulang baca Alkitab. Ya, ketika ada waktu baca firman Tuhan, renungkan itu. Apa maksud firman Tuhan kepada saya? Tanyakan pada diri kita. Ya, kita harus kembali ya kepada kebenaran, itulah maksud ya realign. Kalau kita tidak realign dan kembali, maka kita akan lebih jauh. Ya, mungkin ada yang sudah lama tidak pernah pergi gereja. Tiba-tiba ada sahabat yang ajak pergi gereja. Oh, saya tidak berani mau pergi gereja. Kenapa tidak mau pergi gereja? Oh, saya rasa berdosa. Tapi ingat, Yesus mengasihi Anda. Kalau Anda rasa Anda bersalah, Anda berdosa, datang kepada Yesus. Yesus masih mengasihi Anda. Amin. Ya. Nah, ini sangat penting untuk menjadi bijaksana. Adik-adik yang masih sekolah, kalau Anda selalu merenungkan firman Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan, minta kepandaian daripada Tuhan, seperti Raja Salomo, Anda akan menjadi bijaksana. Bagaimana dia bisa menjadi bijaksana? Karena dia merenungkan firman Tuhan. Kita baca kitab Amsal ini, tulisannya sangat luar biasa. Banyak pengajaran yang disampaikan kepada kita. Ya, nah, jadi, ya, firman Tuhan merupakan cara, ya, bagaimana kita mengatasi hidup kita karena banyak janji Tuhan. Ya, katakan kiri kanan Anda, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Nah, ini sangat penting. Yang kedua, jangan hanya baca, tetapi Anda harus percaya kepada setiap firman Tuhan. Ketika kita percaya setiap firman Tuhan, ya contoh yang sakit, percaya disembuhkan, maka dia disembuhkan karena dia percaya perkataan firman itu. Amin. Sebab firman inilah yang akan mengubah cara kehidupan kita sebenarnya. Ya. Selain itu juga, ya, dikatakan apa? Firman itu juga akan mempengaruhi tubuh jasmani kita, sehingga kita bisa selalu berpikiran positif. Ya, sebab firman Tuhan yang memampukan kita menghadapi pencobaan hari-hari ini. Ya, mungkin ada yang merasa tidak pernah dipeduli. Ingat, Tuhan masih peduli. Amin. Katakan kiri kanan Anda, Tuhan masih peduli. Tuhan pasti peduli. Nah, sebab apa? Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kata pemazmur, kita ini akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menjadi berkat kepada orang lain. Ya, ketika kita sudah dialainkan dengan Kristus Yesus, kita menjadi serupa dengan gambarannya. Karena manusia itu diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Ya, sifat-sifat Allah. Tetapi kita kehilangan semua itu, kenapa? Karena kita jatuh di dalam dosa. Ya, dan iblis tidak senang. Ya, kalau anak-anak Tuhan itu datang ke gereja, ya, iblis juga tidak senang kalau anak-anak Tuhan, ya. Terima kasih. Ya, iblis juga tidak senang kalau anak-anak Tuhan itu bersukacita memuji Tuhan. Ya, ketika ada memuji Tuhan, mau melompat bagi Tuhan, kadang-kadang tiba-tiba rasa malu. Betul nggak? Ya, kadang-kadang nanti aku ditengok, aku lihat lompat-lompat memuji Tuhan, tetapi kalau untuk dunia itu tidak sadar diri. Ya, nah ini penting. Ya, ketika memuji Tuhan di dalam rumah Tuhan, ketika kita dimanapun berada, harus menjadi terang. Firman Tuhan harus selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, menghayatinya. Maka kita akan mulai diri melainkan, diselaraskan semula seperti kereta. Ya, siapa sini yang sudah memandu kereta? Ada? Boleh angkat tangan. Ya, kalau Anda memandu kereta selalu ini, kereta ini perlu diangkat tempat apa? Alignment, betul? Kenapa kereta perlu di alignment? Karena kalau kereta sudah jalan
Ya, di ayat 27 dikatakan apa? Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ya, kalau kita tidak di-realign kembali, kita akan pulang menyimpang apa? Ke kiri, ke kanan. Oh, tidak apa-apa lah, tidak ada pastor, bolehlah saya merokok. Kalau tidak apa-apa, tidak ada pastor, boleh saya mabuk-mabuk. Ya, biasanya kalau Natal itu banyak hal-hal itu akan terjadi. Tetapi saya percaya adik-adik yang ada di sini tidak melakukan itu. Amin. Ya. Kalau ada, bertobat. Ya. Nah, mari kita harus menjadi orang-orang ataupun anak-anak ya yang selari ataupun selaras dengan kebenaran firman Tuhan, supaya dimanapun kita berada kita menjadi kesaksian, ya, sebab kita menjadi apa? Terang, ya. Oleh sebab itu tadi ayat ini mengatakan apa? Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Apa itu kejahatan? Kejahatan adalah hal-hal yang jahat yang tidak dilihat orang lain, tetapi Tuhan melihat. Jangan merasa tidak ada orang nampak saya melakukan ini, tetapi Tuhan melihat. Katakan kiri kanan, Tuhan melihat. Ya. Ini penting. Ya. Nah, marilah kita ya sebagai ya pemuda-pemudi, belia, anak-anak youth yang luar biasa, ya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita katakan, oh saya cinta Yesus, seharusnya Yesus itu sudah ada di dalam kita. Yesus itu siapa? Coba tampilkan Yohanes 1 ayat 1. Supaya kita paham siapa itu Yesus. Ya, kalau dulu saya berpikir, oh Yesus itu gambar yang saya nampak dan saya bayang-bayangkan dia tinggal dalam saya. Bukan. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Oke, coba semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayat 14. Penuh kasih dan kebenaran. Nah, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah maksud Natal. Ya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan kemudian dia turun menjadi manusia. Saya percaya hari ini firman itu lahir di dalam setiap hati kita. Firman itu tinggal di dalam setiap hati kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Nah, mari kita lihat di dalam Filipi sebagai ayat penutup. Filipi pasal 4 ayat 8. Kita akan baca dengan keras Filipi pasal 4 ayat 8 sebagai ayat penutup, supaya kita tahu apa maksud realign. Boleh? 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap berkenan, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Amin. Jadi pegang firman ini baik-baik. Yang kita harus pikirkan adalah hal-hal yang baik. Amin. Semoga Tuhan memberkati semua. Ada amin? amin. Ada amin? Amin. Mari semua tutup mata, saya akan berdoa penutup buat firman ini. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami tahu Tuhan, kami mau diselaraskan kembali dengan Engkau. Hanya satu cara ya Bapa, yaitu Engkau harus tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau ya Bapa.
Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan kami renungkan di dalam setiap pribadi kami. Karena kami percaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami melakukan firman-Mu dan menghidupi firman-Mu, kami akan menjadi anak-anak yang berhasil. Kami akan menjadi anak-anak yang pandai di bangku sekolah. Kami akan menjadi anak-anak yang mematuhi setiap peraturan-peraturan yang ada. Bahkan Tuhan kami bisa menghormati orang tua kami. Tuhan ampuni kami jika selama ini kami menjauh daripada Engkau. Kami mau Tuhan pada malam hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami sehingga kami direalignkan, diselaraskan kembali kepada kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu ini, berkati setiap yang sudah mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa lagi. Shalom. Siapa? Abu Tekuk siapa? Oke, kita menjemput pengurus SSI Youth, Saudara Mika, untuk memberikan penghargaan kepada Pastor Mary atas perkonsep.
Selamat Hari Ulang Tahun Jautan keempat. Wow, hadiah-hadiahnya lain sikit. Macam buat yang TikTok. Choir. Di sebuah kota tinggal sepasang suami istri yang hidup dengan bahagia. Saling menyayangi di antara satu dengan yang lain. Suaminya bernama Jericho dan istrinya bernama Felicia. Pasangan ini adalah pasangan Kristen yang rajin ke gereja dan sering melayani dalam gereja. Di hadapan orang lain, mereka adalah pasangan yang mempunyai kerohanian yang baik. Sehingga pada suatu malam, sang suami telah bermimpi bertemu dengan Yesus. Yesus ini. Hai anakku Jericho. Wow, tapi wow. Tuhan. Oh, Biasanya mau beritahu kamu sesuatu. Selama ini kau setia beribadah kepadaku. Ya, Serta ya, istrimu ya, juga setia melayani kepadaku di gereja. Akan tetapi Jericho, ada satu hal yang kau lupa. Telah kau abaikan. Jadi besok esok Dengar nih, dengar nih. Tuhan. Rock juga ini ya, jadi Yesus nih. Dengar dulu, aku tampar kamu. Pada keesokan harinya, sang suami memberitahukan mimpinya kepada istrinya. Tapi suaranya bagus lah. Lelaki itu. Dia nggak alih suara. Mana betul orang mimpi cuma Tuhan Yesus. Bapak lagi kita setiap masyarakat kau masa di sini tahu kita semua di sini. Oke? Oke. Setelah perbicaraan tersebut, mereka pun membersihkan rumah, mengemas barang dalam rumah, dan menyediakan makanan untuk Yesus. Akhirnya, segala persiapan untuk menyambut kedatangan Yesus pun sudah selesai. Mereka pun menunggu Yesus datang ke rumah mereka. Sambil mereka menunggu kedatangan Yesus, sepasang gelandangan yang sudah seharian tidak makan datang ke rumah mereka. Ada lagi, selepas dia ada persembahan lagi. Ah, ini apa? Gereja mana? Aku ingat yang Silver ya. Sini, coba kita mana tahu Tuhan Yesus. beda. Coba kita. Tuan, ada makanan nggak? Belum banyak makanan. 2 hari sudah di rumah ini. Boleh juga minta sedikit makanan bawang. Siapa dia? Istri saya kurus dan Istrinya kurus sudah kan? Nggak makan. Ribet juga kurus kan? sedikit makanan kami sudah
Kami sudah kurus. Kami mati kelaparan khususnya nih. Apa? Kau ingat kami buat apa? Kimi 3 bersamamu. Membayar kabar supaya kamu cukup. Hah? Kau tuh suami. Sejauh segini bagus-bagus. Kau tuh suami. Bukan tak ini. Kamu tablet? Apa ada tablet? Gesprek. Kamu tablet? Saya tidak tahu begitu. Bagilah orang. Isap saja. Isap-isap. Ayah. Isap saja. Kamu lagi di rumah. Jadi Yesus itu belum mana sapi. Ini pun oke juga ini. Biar kalau ada dorong. Satu Sosok istri boleh tahu pulang. Enggak beracun. Musuh Tidak. Buat gesprek. Lah. Siapa tinggal? Berapa? Gesprek kan? Sama kan? Kemudian Saya selalu membawa. Kadang-kadang saya tiba-tiba balik lagi menunggu kedatangan Yesus. Tiba-tiba terdengar pesan Sampai dia hancur. Mereka pun menyangka bahwa itu adalah Yesus. Mereka segera membuka pintu, dan apabila mereka membuka pintu ternyata Kalau dua orang perempuan di depan berkesan bagi rumah. mau minum tadi itu. Nah ini. Gesprek juga. Assalamualaikum. Coba deh. Ada tuan sini. Kau punya gesprek naik di kepala. Ya, saya suka. Sebenarnya kami ini dari kampung, Pak. Ada orang tua kami, dulunya mau ambil kami, ambil kerja. Sekalinya Siapa dia? rekan semua. Sembilan. Siapa lagi? Ada orang tua tempat tinggal. Sudah jelas nih. Minta tinggal. Biasanya terlalu Kau ingat di kuat, rumah kan? apa? Rumah kebajikan. Kau minta tolong. Sebelum kami kemarin di sini, jadi kami ini pernah tahu betul. Dan kami pun tinggal sini pun ada sudah. Jadi kami pun tinggal kemarin. Kau tengok dulu di atas rumah kami. Ada tuh kasih rumah kebajikan. Ada. Ada. Sayangnya kenapa begitu? Kita kan ada bini kosong. Jadi kalau mau balik orang di rumah, jadi Yesus nanti mau balik di mana? Di orang tamu. Di mana aku datang ke saya? Sudah. Tapi kalian tutup pintu. Sekali tinggal Tuhan Yesus ya kan. Lagi mau sikit-sikit. Ih, baru bukan harta. Kamu coba. Coba. Setelah menunggu dengan waktu yang lama dan ditambah lagi dengan kedatangan para tetamu yang tidak diundang, mulailah timbul perasaan yang tidak senang dan marah dalam hati sang suami karena Yesus belum juga datang. Nah, ini baru kurus betul-betul. Wah, siapa ini? Wah, ini walau sudah berpelancang dulu apa? Apa dia kena rampok? Lu hidup memang tidak berkatnya. Itulah kau kena rampok. Saya bagi baju tua satu ada. Kau ingat baju Uniqlo tuh murah. Kau ingat murah? Karena pagi ini orang tak siap nanti berbina alat kaki di rumahnya. Sudah kau belang. Tak sampai. Betul-betul sabar. Oi. Tuhan, gara-gara Tuhan gue kena tampar. Sudah sebelah lagi sebelah. Minta tumpang rumah, minta makan, karena pergi orang gila ini. Tuhan.
Dia terawal aku, boleh kamu datang sini. Aku mau beli makanan di bawah tuh. Astaga, tak terlatih. Patah tanganku. Bukan bicara, jangan lancar sedikit dulu. Kau bilang, aku sibuk nih sekarang. Aku nanti ada tetamu. Kau ada kau Masih jahat juga. Padahal aku panggil kawanmu belikan kau makan. Ada kawanku, kau tuh jangan Halo? semua kawanku. Halo? Astaga, Kenapa ada yang sini? jangan sampai bang. Habis. Begitulah perbualan sang suami bersama adiknya yang sedang berada di dalam hospital. Setelah menunggu dengan lama kedatangan Yesus, sang suami pun merasa kecewa dan marah kepada Yesus karena dia belum datang. Akhirnya ia pun tertidur setelah seharian menunggu Yesus datang ke rumahnya. Sekali lagi Yesus mendatangi sang suami di dalam mimpinya. Hei, Tuana, kau bilang Tuhan mau datang ya? Mana? Oh iya, kawan. Tiga kali aku datang ke rumahmu, 3 kali kau usir aku usir. Saya tidak tahu bagaimana bila masa Tuhan datang, bila masa saya usul. Dengar, 2000 tahun dahulu aku berkata, ketika aku lapar, ketika aku haus, kau yang memberikan aku minum. Ketika aku orang asing, kau memberikan aku tempahan. Ketika aku terlantar, kau memberikan aku makanan. Ketika aku sakit, kau melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kau yang membantunya. Itulah hal penting yang telah kau lupakan semuanya. Oh, mesti kau tanya-tanyakan bila aku usir aku. Kalau aku jumpa kau terus mesti kau layar aku bagus-bagus kan? Besar sudah kau kawin kau bawa anak ceknya. Tidur di bilik. Besar kau. Jadi kalau aku telah memutus beberapa orang untuk kau layani, tapi tidak ada satu pun yang kau layani. Jadi sama hukum yang kedua sama maksud dengannya, kasihlah sesama manusia sesama manusia. Jadi injililah semua orang, carilah bantulah setiap orang, bukan pertolongan. Bantulah. Kalau kau punya mindset selama ini kau pikir melayani beribadah sekalian di gereja, keluar dari gereja kau lupa kau punya persembahan semua. Kau punya pelayanan di gereja semua kau lupa. Silap, kasih baku untuk Pak. Ini sih aku Tuhan, kalau enggak ada orang lain. Sang suami pun menyadari kesalahannya yang telah dia lakukan selama ini. Dia pun memberitahukan mimpinya itu kepada istrinya. Bagus buat Tano. Apa ini Raja Lawatan? Mereka berdua pun akhirnya bertobat dari kesalahan mereka dan memohon Tapi pengampunan mesti buat kepada habis sob, Tuhan. jangan permainin Tuhan punya lapangan. Sebagai tanda Macam kesungguhan di Singapura mereka, itu mati bapak. setiap ujung bulan Itu ada. mereka keluar memberi makan kepada Belanja dia gelandangan. tuh, kenapa dia begitu? Situ aja mati, di tempat kejadian dia mati. Auto mati, jatuh dia mati. Menolong siapapun yang memerlukan pertolongan. Apa dia pergi hina itu dapat tahu? Kami pun mau. Kira itu menyangkal Roh Kudus dan depan. Dan ampun kita. Oh gitu. Dan pastinya menginjili setiap orang yang mereka bantu. Kami pun mau. Nah, Demikianlah